Di video kali ini, kita akan membahas beberapa materi. Salah satunya adalah prosedur pengelolaan rapat atau pertemuan. Rapat atau pertemuan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi untuk membahas dan mencari solusi tentang permasalahan. Adapun fungsi dan juga macam rapat. Fungsi utamanya adalah yang pertama, forum untuk mencari solusi dari suatu masalah. Yang kedua, sarana untuk memaparkan informasi dan juga gagasan. Yang ketiga, sebagai forum komunikasi dan koordinasi yang baik antar peserta rapat. Dan yang keempat, penerapan nilai demokrasi di lingkungan kantor. Kegiatan rapat juga dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, rapat berdasarkan tujuan. Rapat berdasarkan tujuan dibedakan menjadi tiga, yaitu rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Rapat berdasarkan sifatnya. Rapat berdasarkan sifatnya dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama rapat resmi, yang kedua rapat tidak resmi, yang ketiga rapat tertutup, dan yang keempat rapat terbuka. Ada juga rapat yang berdasarkan dengan jangka waktu. Rapat tersebut dibagi menjadi 4 macam. Ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan juga rapat tahunan. Yang pertama yaitu rapat rutin, adalah rapat yang tidak ditentukan jadwalnya. Dan yang kedua adalah rapat insidentil, yaitu rapat yang tidak ditentukan jadwalnya. Rapat berdasarkan tujuan dalam organisasi dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, rapat vertikal, rapat yang dihadiri oleh pemimpin dan stafnya. Yang kedua, yaitu rapat horizontal, rapat yang diadakan oleh penjabat dengan penjabat dan staf dengan staf. Adapun rapat berdasarkan dengan pelaksanaannya. Dalam rapat ini ada 2 macam. Yang pertama adalah rapat kerja terpimpin. Yang dalam rapat ini pemimpinnya memegang kendali atas jalannya rapat. Yang kedua adalah rapat kerja terbuka. Yang pada rapat ini pemimpin tidak memegang kendali atas jalannya rapat dan pemimpin memberikan kesempatan pada peserta rapat untuk memberikan saran dan masukan sehingga rapat menjadi lebih terbuka. Rapat offline dilakukan secara bertatap muka atau peserta rapat melakukan interaksi secara langsung dalam satu tempat. Pada rapat offline dapat menggunakan perangkat multimedia ataupun tidak. Syarat dan persiapan pelaksanaan rapat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat melaksanakan rapat. Yang pertama, terbuka terhadap masukan dan saran. Yang kedua, tidak ada monopoli dan intervensi. Yang ketiga, partisipasi peserta. Yang keempat, berdebat berdasarkan argumen. Dan yang kelima, bertanya dengan singkat dan jelas. Adapun beberapa prinsip yang dijadikan pedoman saat menyelenggarakan rapat. Yang pertama adalah alasan penyelenggaraan, yang kedua adalah masalah yang akan dibahas, yang ketiga adalah peserta yang akan diundang, yang keempat adalah lokasi penyelenggaraan, yang kelima adalah waktu penyelenggaraan, dan yang keenam adalah mekanisme atau tata cara rapat. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakannya rapat. Yang pertama adalah membuat agenda dan susunan acara rapat. Yang kedua adalah menentukan peserta rapat. Yang ketiga, membuat undangan. Yang keempat, membuat daftar hadir. Yang kelima, menyiapkan bahan. Yang keenam, menyiapkan alat dan bahan untuk rapat. Yang ketujuh, menyiapkan ruangan rapat. Yang kedelapan, akomodasi peserta rapat. Yang kesembilan, konsumsi. Yang kesepuluh adalah langkah terakhir, yang dimana panitia harus mengecek secara keseluruhan agar rapat berjalan dengan lancar. Berikut beberapa cara menyiapkan presentasi rapat. 1. Menentukan topik presentasi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan peserta rapat. 3. Menentukan tujuan presentasi. 4. Menentukan pesan utama. 5. Menyusun isi presentasi. Selanjutnya adalah pengertian dan bentuk notula. Menurut uraian 2014, pengertian notula adalah hasil dari pembicaraan suatu rapat atau pertemuan. Karena melalui notula, diharapkan para pembaca mengerti dengan jalurnya pembicaraan, mulai dari permasalahan yang dibahas sampai dengan keputusan yang diambil. Notula tidak boleh ditulis seadanya. Adapun syarat-syarat untuk menulis notula adalah sebagai berikut. Yang pertama, notula harus benar dan objektif. Yang kedua, notula harus jelas dan tidak meragukan. Yang ketiga, notula harus ditulis secara ringkas.
sehingga pembaca dapat memahami. Yang keempat, sebelum rapat ditutup, notula harus dibacakan agar peserta rapat dapat memberi masukan sehingga penyempurnaan notula benar. Notula dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Notula harfiah. Notula harfiah merupakan catatan jalannya rapat yang berisi suatu percakapan yang di situ diucapkan oleh pembicara. Kedua yaitu notula rangkuman. Notula rangkuman merupakan catatan ringkas yang membahas suatu masalah dalam rapat. Notulis juga dapat meringkas dan menuliskan hasil diskusi dalam bentuk kalimat yang lebih komunikatif dan efektif agar mudah dipahami. Oleh karena itu, seorang notulis harus menguasai beberapa keterampilan berikut. 1. Mendengar, mencermati, dan menulis. 2. Memilah dan memilih hal-hal penting dan tidak penting yang akan dicatat. 3. Mampu menulis cepat dan tepat. 4. Bersikap objektif dan jujur. 5. Berkonsentrasi terhadap jalannya diskusi. 6. Menguasai teknik pencatat secara sistematis dan efektif. 7. Menguasai metode pengolahan data. 8. Menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan rapat. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh semua peserta rapat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, notulis harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Adapun fasilitas yang diberikan kepada notulis agar menghasilkan notula yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, notulis diberikan informasi berkaitan pelaksanaan rapat, meliputi tujuan rapat, masalah yang dibahas, jenis rapat, dan lainnya. 2. Notulis diberi kesempatan menyampaikan pernyataan atau pertanyaan rapat secara langsung. 3. Notulis juga diberi materi atau dokumen yang dibagikan kepada peserta rapat ketika rapat berlangsung. 4. Untuk memperoleh notula yang akurat, notulis berhak berbicara di setiap sesi. 5. Notulis duduk di sebelah pimpinan rapat agar memudahkan komunikasi dan informasi yang diperoleh lebih optimal. 6. Rapat yang dilaksanakan dalam waktu singkat cukup 1 notulis. 7. Notulis harus berkonsentrasi terhadap notula. Oleh karenanya, ia tidak diperkenankan mengerjakan tugas lainnya. 8. Apabila pokok bahasan sangat penting, membutuhkan keleluasan berpikir dan waktu, maka notulis dapat meminta kelonggaran waktu dalam menyusun notula. Nah, jadi kurang lebih videonya kayak gini ya teman-teman. Semoga kalian paham dengan materinya dan bisa dipakai suatu hari nanti. Terima kasih ya yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.